Hadirin yang terhormat, upacara pengucapan Sumpah Apoteker periode ke-61 Fakultas Farmasi Universitas Surabaya hari Selasa 17 November 2020 dimulai. Rektor Universitas Surabaya, Dekan Fakultas Farmasi Universitas Surabaya, Ketua Program Studi Profesi Apoteker, Komite Farmasi Nasional dan pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia dimohon menempati tempat yang telah disediakan. Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Himne Ubaya.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Sidang pengucapan Sumpah Apoteker periode ke-61 Fakultas Farmasi Universitas Surabaya dibuka secara resmi oleh Ketua Dewan Sidang Pengucapan Sumpah Apoteker. Kepada Dekan Fakultas Farmasi Universitas Surabaya, disilahkan untuk membuka dan memimpin sidang pengucapan Sumpah Apoteker. Dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sidang pengucapan Sumpah Apoteker periode ke-61 Fakultas Farmasi Universitas Surabaya hari Selasa 17 November 2020 dengan ini saya nyatakan dibuka. Dengan ini saya mempersilahkan Ketua Program Studi Profesi Apoteker untuk melaporkan dan membacakan surat keputusan kelulusan apoteker periode ke-61. Surat keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Surabaya nomor 020-Dek-FF-10 Romawi-2020 tentang kelulusan Angkatan 58 periode lulus 61 Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Surabaya semester genap 2019-2020. Dekan Fakultas Farmasi Universitas Surabaya menimbang, mengingat, memperhatikan, menetapkan 1. Nama-nama mahasiswa sejumlah 189 orang yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan lulus semester genap 2019-2020 Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Surabaya. 2. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ada kesalahan di dalamnya. Ditetapkan di Surabaya pada 14 Oktober 2020 oleh Dekan Dr. Farida Suhud, Magister Sains Apoteker. Berikut adalah lulusan apoteker Angkatan 58 periode lulus 61. Antonius Banggur, Asri Dewayani, Faradila Yusa, Niwayan Alit Intan Sari, Bintang Ibnu Prima Grafida, Bustanul Arifin, Febrianto Saputra, Putu Agung Martin Sabudi, Rofikoh Abkoria, Arya Eka Wardana, Fadlia Okta Chani Saputri, Jumriani, Ayu Fatimah, Herlia Danika Putri, Rina Rizky Lestari,
I Gusti Agung Nyoman Indira Prana, Putu Melista Putri, Amelia Chandra Santoso, Iva Lailus Zulfia, Amilina Rufaida, Rani Dekta Antasari, Siti Soleha, Komang Novera Bella Daneswari, Igede Rizky Wahyu Erlangga, Rosalisa, Sierli Agustina Wibowo, Tania Puspitasari Gunawan, Vigo Sergio Yonatan, Niko Novianto Hamdi, Patricia Valerie Rahadet, Anna Fitriana, Rahma Kasih Mentika, Lisnawati, Giovanni Febriana Wibisono, Charlie Binta Nurillah Bana, Lisa Febi Meilania, Yosua Fernaldi Anggada, Antoni Raharjo, Liliana Permatasari, Angelia Eng, Aurelia Saputra, Mahandrini Putri Kajar, Auki Susanto, Lukas Benedict, Oscar, Nia Oktaviana, Anastasia Haslim, Eka Widya Sasmita, Jonathan Limantoro, Edric Bisana Gunawan, Anggita Putri Pambajeng, Pandu Laksono, Pande Made Ayu Aprianti, Putu Widi Pratistasari, Risna Hidayani, I Gusti Kadek Surya Amerta, Nisrina Evania Maheswari, Intan Purnama Ratna Dewi, Nur Hadi Fansuri, Lalita Trisna, Lalita Tirsa, Rizka Khalifatul Rahmawati, Seli Ernawati, Halimatus Sakdia, Aldina Okta Rosadi, Nur Aulia Pratiwi, Anissa Hatfiana Alfani Putri, Asriati Giarni, Alif Iva Nurdiana, Arvina Suraida Arifin, Helma Malini Marol Tupak, Septiani Agasta, Sinta Wulandari, Nihayatut Tamami, Rosana Rizkita Putri, Agita Arta Auliana,
Era Setaratika, Muhammad Rifani Rahman, Suhartini, Nadia Safira Jatmiko, Sanas Safitri Salsabila, Nabila Isyaumi, Dani Sindita Ardiana Putri, Siti Munajalia, Miraj Purnamasari, Natasya Azalea Andriawan, Fionita Angelia Tantular, Maya Teresa Siagian, Sahrul Riyadi, Kadek Fajar Novendra, Arif Dwi Antoro, Iputu Kurnia Pranata, Fahad bin Muhammad Ridho Baraja, Sena Jilianita Irawan, Fania Wijaya, Dina Novitasari, Teresia Vena Kurniawati, Elenia Oktawilona, Vicky Setiawan, Lucky Nikander Angels, Nadia Amelia Susilo, Marcella Olivia, Intan Ayu Kartika Dewi, Hilmiatul Islamia, Eka Desi Susanti, Amatul Akhlak Firdausa, Aisyah Miftahul Aulia, Amalia Mufida, Karina Wahyu Larasati Ristanti, Emma Arifatul Masrul, Alwiyah Nur Aulia, Linda Putri Ramli, Ade Marda Gresika, Ifta Ifani, Etis Remanti, Ernita Dwi Septiana, Anissa Andriani, Mailani Lois Kristina, Abdul Qadir, Arif Rahman Fajarayandi, Eva Santa Sitinjak, Faikotin Aida Kusnaini, Junior Dwi Jayanti, Binti Suhala An-Nafia, Keisha Albarkun Ayu Winarko, Herinda Ramadanti, Ariska Dwi Cahyani, Desi Rufaida, Musyafatul Hidana Sukma, Raisa Amelia, Dode Jihan Chandra Putra, Hafid Rois, Maria Christine Widyastuti, Silvia Puspa Manjari, Habibur Rahman, Fatimatus Sahro, Budi Indra Sudaryatmono, Kori Febriani, Veronica Putri Anggraini, Wilma Adib Gardiawan,
Naufal Asanutakwim, Hilman Fahmi, Ardan Fitra Rahmatdana, Nur Hestiani, Adriana Deswanti, Ahmad Bajuri, Roni Setiawan, Reynaldo Erasmus Nesim Nasi, I Gusti Agung Nyoman Prabowo, Siti Fadila Aziz Nurullah, Rahma Dianita Sari Wahyu Putri, Dewa Ayu Pramestia Dewi, Kristina Mailina Purba, Dinda Pratnyandari, Nikadek Dwi Sekarmini, Hendro Yonan Pelopolin, Fadita Trisa Krisdianti, Siti Arafah Mitrasari, Dewiga Kimberly Sugiman, Eka Yuliantini Fahmi, Fransina Anaci Lakafling, Fernando Alfonso, Novianus Dani Adam, Divana Yanalia Yedija Hitipeu, Hendro Sonartio, Deni Kristianto Manurung, Ikadek Chandra Diatmika, Erindia Ayu Wulansari, Evriolin Francisca Nova, Walda Trudis Dewinta Kartini, Anggraini Pratiwi Danduru, Merdila Putri Respita Martin, Maria Claudia Dwiyani Tuga, Nikomang Ayu Niki, Hansen Christian, Natasha Priscilla Warman, Putu Nisa Indratami, Niputu Citra Ratna Dewi, Lintang Wahyu Kuswardani, Niputu Utari Dewi, Tiara Ovadayari, Ainur Rahma, Syaniatin Musyafa'ah, Nur Rahmatun, Yeni Siswati, Wido Priambodo, Neusa Elzira Maria Lai Ribeiro, Igede Sudarma Putra. Pengucapan Sumpah Apoteker. Para rohaniawan disilakan menempati tempat yang telah disediakan. Saya persilakan Komite Farmasi Nasional untuk memimpin pengucapan Sumpah Apoteker. Sebelum saya mulai mengambil sumpah atau janji, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah atau janji? Bersedia. Diambil sumpah atau janji dengan cara agama apa? Sesuai dengan keyakinan kami. Bagi yang beragama Islam, ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik, ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya berjanji. Demi Allah saya berjanji. Bagi yang beragama Hindu, ikuti kata-kata saya. Om Atah Paramawisesa saya bersumpah. Om Atah Paramawisesa saya bersumpah.
Bagi yang beragama Buddha, ikuti kata-kata saya. Demi Sang Hyang Adi Buddha, saya bersumpah. Demi Sang Adi Buddha, saya bersumpah. Seluruhnya ikuti kata-kata saya. Bahwa saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan peri kemanusiaan, terutama dalam bidang kesehatan. Bahwa saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan keilmuan saya sebagai apoteker. Bahwa sekalipun diancam, saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kefarmasian saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum peri kemanusiaan. Bahwa saya akan menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian. Bahwa dalam menunaikan kewajiban saya, saya berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, politik kepartaian, atau kedudukan sosial. Bagi yang beragama Islam, Hindu, dan Buddha, ikuti kata-kata saya. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh. Dan dengan penuh keinsafan. Bagi yang beragama Kristen dan Katolik, ikuti kata-kata saya. Saya ikrarkan janji ini dengan sungguh-sungguh. Dan dengan penuh keinsafan. Semoga Tuhan menolong saya. Bagimu negeri dan himne IAI, hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Penandatanganan surat sumpah apoteker. Penyerahan apoteker baru kepada pengurus daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Timur. Dengan ini saya menyerahkan para apoteker baru kepada pengurus daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Timur. Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sidang pengucapan Sumpah Apoteker periode ke-61 Fakultas Farmasi Universitas Surabaya hari Selasa 17 November 2020. Dengan ini saya tutup. Penghargaan untuk lulusan dengan predikat cum laude dalam hal ini mendapatkan indeks prestasi 3,85. Kepada apoteker Jonathan Limantoro, Sarjana Farmasi, disilahkan untuk maju ke depan menerima penghargaan. Penyerahan penghargaan untuk lulusan dengan nilai terbaik ujian kompetensi apoteker Indonesia. Kepada apoteker Auki Susantor, Sarjana Farmasi, disilahkan untuk maju ke depan untuk menerima penghargaan. Pemberian Dexa Award kepada apoteker Jonathan Limantoro, Sarjana Farmasi sebagai lulusan terbaik. Kepada perwakilan dari PT Dexa Medica, Bapak Mateus Ramidi, Sarjana Ekonomi, dimohon untuk memberikan penghargaan. Selamat kami ucapkan kepada Jonathan Limantoro atas prestasinya sehingga meraih Dexa Award. Kami mewakili dari Direksi Dexa Group merasa bangga dapat berkontribusi di dalam upaya pendidikan profesional muda profesi apoteker untuk Universitas Surabaya. Terima kasih. Ada apoteker I Putu Kurnia Pranata. Yang terhormat Rektor Universitas Surabaya, yang saya hormati
Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Farmasi Universitas Surabaya. Yang saya hormati Ketua Program Studi Profesi Apoteker Universitas Surabaya. Yang saya hormati Komite Farmasi Nasional dan Pengurus Pusat serta Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen beserta staf Fakultas Farmasi Ubaya. Yang saya hormati orang tua serta seluruh teman-teman yang saya kasihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Pancasila, dan selamat pagi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat hadir di sini dalam keadaan sehat dan berbahagia. Dalam acara Sumpah Apoteker periode ke-61 angkatan ke-58 Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Surabaya tahun 2019-2020. Hadirin yang berbahagia, hari ini adalah hari yang telah kami nanti dalam hidup kami. Hari di mana kami telah berhasil melewati suatu perjuangan pada proses pendidikan yang penuh rintangan. Hingga akhirnya kami dapat dilantik secara resmi di hadapan Bapak Ibu hadirin yang terhormat menjadi seorang apoteker. Di sini izinkanlah saya, Ibu Tukuna Pranata, selaku Komting mewakili seluruh teman-teman mahasiswa apoteker angkatan 58 untuk menyampaikan rasa syukur kami dan juga rasa terima kasih kami kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Bapak Rektor Universitas Surabaya dan seluruh jajarannya, kepada Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Farmasi Universitas Surabaya, kepada Ketua Program Studi Profesi Apoteker Universitas Surabaya, kepada Komite Farmasi Nasional dan Pengurus Pusat serta Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia, Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staf Fakultas Farmasi yang bertugas di Universitas Surabaya. Terima kasih atas segala bimbingan, kesempatan dan waktu yang telah diberikan. Selama kami menempuh pendidikan dan berproses di Program Studi Profesi Apoteker di Ubaya. Samping itu, tidak lupa juga rasa terima kasih kami sampaikan kepada seluruh apotek, institusi pemerintahan, baik Dinas Kesehatan Provinsi ataupun Kota, Balai Besar POM, Puskesmas, rumah sakit, dan industri yang senantiasa menerima dan membimbing kami, mahasiswa apoteker Angkatan 58 di Surabaya, untuk dapat melaksanakan PKPA ataupun dalam bentuk dukungan yang lainnya. Hadirin yang berbahagia, rasa terima kasih juga kami ucapkan khususnya kepada kedua orang tua dan keluarga tercinta, karena berkat doa dan dukungan beliau yang tidak pernah lepas kepada kami, baik moral maupun material, dan yang telah dengan tulus bekerja keras untuk kami, serta selalu mengasihi kami sehingga hari ini kami dapat resmi dilantik menjadi seorang apoteker. Terima kasih saya sampaikan juga selaku Komting kepada tim Komting Apoteker, kepada tim tutor Apoteker 58, serta seluruh teman-teman apoteker Angkatan 58 karena telah membantu dalam melalui sekaligus selama perkuliahan di PSPA Ubaya. Hadirin yang berbahagia, kami menyadari bahwa apoteker merupakan profesi yang punya tanggung jawab terhadap kesehatan banyak orang. Kami berharap ilmu yang kami peroleh nanti selama masa perkuliahan dapat kami abdikan dan kami amalkan untuk keluarga, masyarakat, serta bangsa ini. Program Studi Profesi Apoteker Universitas Surabaya mendidik kami tidak hanya menjadi seorang apoteker yang berkompeten, tetapi juga menjadi pribadi yang memiliki moral serta etika yang baik. Besar harapan kami, Program Studi Profesi Apoteker Universitas Surabaya dapat senantiasa terus berkembang
dan unggul dalam mencetak lulusan terbaik yang berperan aktif nantinya dalam membangun Indonesia menjadi lebih baik. Teman-teman yang berbahagia, setelah menantian panjang yang terbayar dengan senyuman manis di wajah teman-teman hari ini, akhirnya perjalanan dan perjuangan panjang kita sudah kita lewati selama menempuh pendidikan, di mana menemui hari disematkannya sebuah gelar baru di depan nama kita. Saya mewakili seluruh tim Komting Apoteker 58, mohon izin untuk tidak lupa minta maaf kepada teman-teman semua apabila dalam prosesnya kami banyak kesalahan yang kurang berkenan baik dari tata cara, perilaku, dan tutur kata kami yang semuanya tidak luput dari keterbatasan. Teman-teman yang berbahagia, tiba waktunya akan berhadapan dengan masyarakat dan di dunia kerja. Kita sebagai seorang apoteker hendaklah senantiasa rendah hati dan selalu membuka diri untuk terus belajar akan hal-hal baru serta memberikan kontribusi yang terbaik bagi lingkungan di sekitar kita. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, saya mewakili seluruh mahasiswa program studi profesi apoteker Fakultas Farmasi Universitas Surabaya angkatan 58. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata kami, perilaku yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu dan hadirin semuanya. Dan kami juga meminta restu agar kami tetap mampu menjaga nama baik Alma Mater Universitas Surabaya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan meringankan langkah-langkah kaki kita semuanya. Terakhir, saya membacakan kutipan dari tim Komting. Kerendahan hati, kerja keras, dan tanggung jawab. Jangan biarkan waktu dan keadaan menyirnakan 3 hal tersebut dari dalam hati kalian. Tim Komting Apoteker 58, terima kasih. Salam Apoteker Indonesia. Om Santi 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 Om. Sambutan pengurus pusat Ikatan Apoteker Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua Bidang Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Apoteker. Kepada yang terhormat Bapak Apoteker Dr. Andes Toto Sujianto, Magister Kesehatan, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Rektor Universitas Surabaya, yang terhormat Dekan dan para Wakil Dekan Fakultas Farmasi Universitas Surabaya, Kaprodi Profesi Apoteker Universitas Surabaya, Ketua Komite Farmasi Nasional yang diwakili oleh Profesor Umi Atiyah, kemudian Ketua Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Timur, para dosen Universitas Fakultas Farmasi Universitas Surabaya, dan para hadirin serta tamu yang berbahagia. Dan yang paling utama yang sedang berbahagia pada hari ini adalah anak-anakku apoteker Ubaya yang baru dilantik. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti proses pengambilan sumpah apoteker baru dalam keadaan sehat walafiat, walaupun masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Pelantikan apoteker hari ini adalah hari yang istimewa. Pertama, karena para apoteker yang diambil sumpahnya pada hari ini telah melewati dan dinyatakan lulus uji kompetensi apoteker Indonesia, di mana kita tahu semuanya bahwa UKAI merupakan momen bersejarah dalam transformasi pendidikan apoteker Indonesia. Yang kedua, karena pengambilan sumpah apoteker sekarang ini merupakan kombinasi antara offline dan online. Namun yang paling penting bagi para apoteker bahwa pengambilan sumpah pada hari ini adalah syah sesuai peraturan perundang-undangan dan agama yang telah dikaji oleh KFN, APTFI, dan IAI,
serta dikonsultasikan kepada rohaniawan sesuai agamanya masing-masing. Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah apoteker yang baru saja dilaksanakan merupakan model yang paling ideal dibandingkan pelantikan dan pengambilan sumpah tenaga kesehatan lainnya, di mana momen ini merupakan satu-satunya pelantikan dan pengambilan sumpah yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan yang melibatkan 3 pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Komite Farmasi Nasional, Ikatan Apoteker sebagai organisasi profesi, dan Ubaya sebagai institusi pendidikan. Dan pada hari ini juga, apoteker yang baru dilantik menerima semua dokumen yang dibutuhkan untuk pengurusan izin praktek sebagai apoteker, meliputi ijazah dari Ubaya, sertifikat kompetensi dari Ikatan Apoteker Indonesia, surat sumpah dan surat tanda registrasi apoteker dari Komite Farmasi Nasional. Para hadirin yang berbahagia, mulai hari ini, sejawat sudah siap untuk berpraktek di semua sarana kefarmasian di Indonesia. Untuk pengurusan izin praktek membutuhkan rekomendasi dari pengurus cabang Ikatan Apoteker Indonesia, di mana sejawat akan melakukan praktek dan akan memanifestasikan apa yang telah didapatkan selama pendidikan. Dalam proses pemberian rekomendasi, sejawat akan mendapatkan wawasan lebih dari sejawat pengurus cabang sebelum menjalankan praktek. Apoteker belumlah menjadi profesi yang dikenal di masyarakat luas, sebagaimana halnya profesi dokter, perawat, ataupun bidan. Masyarakat masih bingung apabila ditanya, siapakah itu apoteker? Jawabannya adalah seseorang yang meracik obat di apotek. Perlu upaya-upaya lebih yang harus kita lakukan bersama agar supaya profesi apoteker merupakan profesi yang dikenal di masyarakat. Dan apabila kita melakukan praktek dengan baik dan benar, tentunya yang dikenal bukan apoteknya, tetapi siapa apoteker yang praktek di apotek tadi. Dan untuk mendukung branding yang terkait dengan profesi apoteker, tentunya kita berupaya terus untuk mendorong teman-teman sejawat ini untuk berpraktek menggunakan jas praktek sebagaimana yang dikenakan pada hari ini. Sejawat-sejawat kalian, setiap pelantikan apoteker yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi selalu istimewa karena apoteker yang dilantik dapat berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Hal ini disebabkan masih terbatasnya jumlah perguruan tinggi farmasi yang memiliki program studi profesi apoteker. Keterbatasan ini berdampak pada sebaran tenaga apoteker yang masih terkonsentrasi di daerah-daerah yang memiliki program studi apoteker. Untuk itu, saya mengingatkan bagi sejawat yang berasal dari luar Surabaya, sebelum pulang ke daerah masing-masing, uruslah terlebih dahulu surat pengantar mutasi dari pengurus daerah IAI Jawa Timur, yang dimana dokumen ini tentunya dibutuhkan oleh pengurus daerah Ikatan Apoteker Indonesia di tujuan saudara-saudara sekalian. Sejawat apoteker yang baru saja dilantik yang saya hormati, kami berpesan kepada segenap sejawat yang baru dilantik dan diambil sumpahnya hari ini, agar melaksanakan praktek kefarmasian yang bertanggung jawab, yang artinya melakukan praktek didasarkan pada ilmu, hukum, dan etik. Hukum dalam hal ini adalah standar praktek kefarmasian, yaitu mewajibkan apoteker melakukan pelayanan farmasi klinis, di mana semua pelayanan tersebut harus terdokumentasi. Standar pelayanan kefarmasian ini merupakan kewajiban apoteker dan merupakan hak pasien. Sedangkan ilmu adalah sesuatu yang diperoleh kalau kita melakukan praktek dan diperkuat dengan adanya bukti ataupun evidence. Hal inilah yang disebut sebagai knowledge. Apoteker wajib memahami ilmu ketika melakukan pelayanan. Keputusan profesional yang dilakukan oleh apoteker
harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sedangkan kalau kita bicara mengenai etik, etik merupakan roh dari pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian yang tidak berlandaskan etik ibaratnya benda mati yang tidak mampu menimbulkan kesan yang mendalam, sugesti, rasa aman, dan tidak akan menimbulkan kepercayaan pasien kepada apoteker. Seorang apoteker yang melaksanakan praktek profesi dengan landasan hukum dan ilmu serta dilaksanakan dengan etik, yaitu penuh kepedulian, merupakan branding apoteker yang nyata. Selain itu, kami mengingatkan bahwa ada beberapa tanggung jawab apoteker dalam ruang lingkup praktek yang harus kita ingat benar-benar. Yang pertama, tanggung jawab penetapan kebutuhan terapi pasien sepanjang waktu. Tanggung jawab apoteker termasuk dalam menjalankan identifikasi, resolusi, dan pencegahan kesalahan terapi obat. Selanjutnya, melakukan penjaminan bahwa tujuan terapi dapat digunakan dengan baik untuk pasien, serta melakukan yang terbaik untuk pasien dalam segala kasus, tidak membuat kesalahan, kemudian mengatakan yang sebenarnya, mengakui kewenangan pasien sebagai salah satu penentu keputusan, dan selalu menjaga privasi pasien. Praktek yang bertanggung jawab dan hal-hal yang terkait dengan tanggung jawab apoteker dalam melaksanakan praktek ini perlu kami ingatkan, karena sejawat yang praktek tentunya harus memiliki SIPA. Dan SIPA itu adalah singkatan dari Surat Izin Praktek Apoteker, bukan singkatan dari Surat Izin Pegang Apotek. Para hadirin berbahagia, pada bagian akhir sambutan ini kami ingin menyampaikan bahwa pekerjaan di bidang kefarmasian di masa depan masih memiliki prospek yang menjanjikan, terutama di bidang industri obat tradisional, industri kosmetik, industri bahan baku obat, kemudian distribusi farmasi dan pelayanan kefarmasian. Yang kedua, peluang untuk mendapatkan pekerjaan kefarmasian di masa depan akan sangat kompetitif, sehingga yang dibutuhkan adalah kompetensi yang melebihi fresh graduate. Untuk dapat bertahan dalam menjalankan praktek kefarmasian, maka seorang apoteker dituntut untuk profesional, kolaboratif, adaptif, dan inovatif. Dan profesi apoteker bukanlah benda bersejarah yang cenderung bertahan karena dilindungi oleh undang-undang. Akhirnya, saya berharap sekali lagi, semoga sejawat yang dilantik dan diambil sumpahnya hari ini bisa mempelopori praktek kefarmasian secara profesional dan etik, sebagaimana tertuang dalam standar kompetensi apoteker Indonesia. Dan meskipun acara hari ini terkait dengan apoteker baru, marilah para sejawat sekalian kita berusaha merubah mindset masyarakat supaya mereka bisa berkata, ini baru apoteker. Demikianlah sambutan saya. Sekali lagi selamat buat sejawat sekalian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Komite Farmasi Nasional. Kepada yang terhormat Ibu Apoteker Profesor Dr. Umi Atia, Magister Sains, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Rektor Universitas Surabaya Bapak Insinyur Beni Lianto, MMPAD, Dekan Fakultas Farmasi Universitas Surabaya Ibu Dr. Apoteker Farida Suhud, Ketua Program Studi Profesi Apoteker Universitas Surabaya Apoteker Lisa Aditama SSIM Farm, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Jawa Timur, Ketua Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, Bapak Dr. Andes Apoteker Toto Sujianto MKes,
Ketua Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Apoteker Abdul Rahim MKes, para rohaniawan, para tamu undangan, orang tua, wali apoteker yang berbahagia, dan yang paling istimewa adalah para apoteker baru yang saya cintai. Marilah pertama kali kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri acara pengucapan lafal Sumpah Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Surabaya periode 61. Pertama kali saya mengucapkan selamat kepada saudara-saudari apoteker baru yang telah mengambil sumpah dan janji pada hari ini sehingga resmi sebagai apoteker baru, baik yang hadir saat ini ataupun yang di rumah, ya. Karena ini kombinasi offline dan online, ya. Saya turut bangga atas gelar yang baru disandang oleh lulusan apoteker Fakultas Farmasi Universitas Surabaya pada hari ini. Tentu harapan saya, kebanggaan ini juga dirasakan oleh para apoteker baru sekalian. Kenapa bangga? Tadi sudah disampaikan oleh apoteker Dr. Aristoto Sujianto, betapa apoteker ini adalah tenaga kesehatan yang posisinya sangat strategis. Jangan hanya dikatakan apoteker itu di apotek, tetapi apoteker berada di mana-mana. Karena apoteker punya kewenangan bagaimana menyiapkan obat, mulai dibuat di pabrik atau dibuat di apotek sampai dengan dilayankan, diberikan kepada pasien. Jadi walaupun namanya apoteker bukan hanya di apotek, tetapi sejak ada pembuatan obat. Oleh karena itu, rasa bangga ini perlu diimplementasikan agar masyarakat bisa memanfaatkan apa yang dipunyai oleh apoteker. Tentu saya sebagai Komite Farmasi Nasional berharap dan minta komitmen, apakah bersedia praktek di semua tempat itu. Seperti tadi sumpah, kok enggak ada yang jawab? Oh, bersedia, alhamdulillah ya. Jadi bukan hanya di apotek dan bukan hanya di rumah sakit, tapi di tempat di mana pekerjaan kefarmasian itu dilakukan. Oleh karena itu, kesempatan mengabdi sangat luas. Apoteker baru yang saya cintai, seperti tadi sudah saya sampaikan, apa sebetulnya yang dilakukan oleh apoteker di tempat-tempat pekerjaan kefarmasian berlangsung. Ini perlu diingat bahwa apoteker itu adalah tenaga kesehatan yang menjamin, jangan lupa. Menjamin apa? Menjamin kebenaran obat sejak dia dibuat sampai dia digunakan. Apa yang dijamin? Jangan lupa, apoteker itu sangat erat hubungannya dengan senyawa aktif farmasi. Senyawa aktif farmasi diperoleh dari mana? Mulai dari senyawa bahan alam sampai sintetis, sampai finish product. Itulah tugas apoteker. Oleh karena itu, pada saat melakukan tugas sebagai apoteker, menjalani karir, tentu ini tidak henti-hentinya. Saudara masih diperlukan menuntut ilmu. Karena apa? Ilmu dan teknologi ini dinamis. Sangat dinamis. Apalagi dengan perubahan informasi teknologi saat ini. Oleh karena itu, karakteristik apoteker lifelong learner ini sangat diperlukan selama menjalani karir sebagai apoteker. Satu hal yang saya pesankan pada generasi apoteker baru Indonesia, saat ini saudara sekalian masuk pada era IT atau revolusi industri 4.0. Apa itu maknanya?
Apoteker harus punya inovasi seperti ya saat ini sudah dikenal ya, Halodoc dan sebagainya. Itu siapa yang membuat? Kelompok tenaga kesehatan lain. Bagaimana dengan apoteker? Apoteker tentu diharapkan melakukan inovasi-inovasi sehingga pekerjaan kefarmasian apalagi di era pandemik ini tuntutannya luar biasa. Walaupun jarak jauh, tetap fungsi itu harus dijalankan. Oleh karena itu, saya berharap inovasi-inovasi ini dilakukan. Dan saya yakin apoteker baru yang tadi sudah disampaikan melewati sebuah uji kompetensi nasional, uji kompetensi apoteker yang secara nasional. Saya optimis bahwa saudara sekalian bisa merespon kebutuhan dan dinamika tuntutan masyarakat. Sehingga harapannya melakukan inovasi dan kreativitas ini sangat diperlukan. Bapak Ibu undangan, rekan sejawat dan hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya menyampaikan selamat kepada para orang tua atau wali apoteker yang telah menghantarkan putra-putrinya menyelesaikan studi di Fakultas Farmasi Universitas Surabaya saat ini. Dengan rasa bangga dan syukur yang mendalam, saya sampaikan juga penghargaan dan ucapan selamat kepada segenap sivitas akademika Fakultas Farmasi Universitas Surabaya atas kerja kerasnya dalam melahirkan apoteker untuk berkontribusi dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Dan siap berkompetisi atau bersaing secara sehat di pasar global. Oleh karena itu, sekali lagi, selamat mengemban profesi ini dengan penuh tanggung jawab. Semoga upaya kita dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia senantiasa dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, saya akan memberikan satu pantun. Ini perlu didengarkan baik-baik ya. Buah kenari, buah mangga, belinya di warung Bu Juju. Buatlah orang tua dan sivitas akademika bangga untuk apoteker unggul dan Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Rektor Universitas Surabaya. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Beni Lianto, Magister Manajemen Bisnis Administrasi dan Teknologi, disilahkan. Baik, tadi Prof. Umi sudah mengakhiri dengan pantun. Saya harus membalas, mengawali sambutan dengan pantun. Nanti saya akhiri dengan pantun juga. Ya. Jalan-jalan ke toko bunga. Nah, ini pantun baru dibikin ya, jadi jalan-jalan ke toko bunga, hendak membeli seikat bunga. Hari ini kalian disumpah atau diwisuda. Keluarga bahagia, saya pun ikut bahagia. Nah, yang saya hormati Ketua Komite Farmasi Nasional yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Apoteker Prof. Umi Atia, Ketua Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia ya, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Apoteker Dr. Toto Sucianto, FKes. Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Timur, Ketua Lembaga Layanan Dikti Wilayah 7, Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Ketua Dewan Pembina Pengurus dan
pengawas Yayasan Universitas Surabaya, seluruh pimpinan fakultas, dekan, wakil dekan, dan ketua PSPA Ubaya, seluruh tamu undangan, khususnya para rohaniawan, dosen, karyawan, mahasiswa yang saya cintai, para apoteker baru, dan seluruh keluarga yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam multikultur dari Ubaya, dan salam Pancasila untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya dengan perkenannya lah penyelenggaraan upacara pengambilan sumpah apoteker Fakultas Farmasi Universitas Surabaya periode 61 angkatan 58 tahun 2020 ini dapat dilaksanakan walaupun dalam bentuk kombinasi daring dan luring, ya. Ini sebuah pengalaman baru bagi kita semua. Upacara pengambilan sumpah ini berada pada periode pengembangan Ubaya Baru 2019-2026. Pada periode ini, Ubaya telah merumuskan suatu tema strategis baru, yaitu A New Leap into the Future. Tema ini menyiratkan semangat untuk menciptakan kesuksesan dan kemenangan yang berdampak di masa depan. Dalam suasana dan semangat baru ini, program studi profesi apoteker Universitas Surabaya dengan penuh kebanggaan menghantarkan 189 profesional di bidang 189 apoteker baru yang siap terjun ke dalam masyarakat. Saya ingin menyampaikan beberapa pesan sebelum para apoteker baru nantinya terjun ke masyarakat. Yang pertama, saya berpesan dan saya berharap apoteker Ubaya, lulusan PSPA Ubaya, selalu mengingat ada ciri khusus yang harus diemban. Ada 3 kata kunci, yaitu kualitas, karakter, dan integritas yang tinggi. Dimanapun nanti kalian bertugas, dari Sabang sampai Merauke, kalian harus tetap ingat ini. Kalian adalah apoteker yang berkualitas, yang berkarakter, dan berintegritas tinggi. Itulah yang menjadi ciri khusus lulusan apoteker PSPA Ubaya. Yang kedua, saya berpesan kepada seluruh apoteker baru untuk senantiasa terus belajar. Jadilah seorang agile learner. Mengapa demikian? Karena perubahan sangat cepat terjadi. Apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita pelajari setahun yang lalu, mungkin tahun depan sudah berubah. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti belajar. Hanya karena dengan itulah kita akan memiliki apa yang disebut dengan ability to survive. Dalam suasana apapun, perubahan apapun, secepat apapun, kita siap beradaptasi karena kita terus belajar. Sehingga ilmu, pengetahuan, keterampilan kita tetap relevan dengan kebutuhan terkini. Saya
selalu berpesan kepada setiap lulusan Ubaya, yaitu saya selalu mengatakan ini berkaitan dengan karakter yang tadi ya. Gelar, ijazah, sertifikat hanya menunjukkan kalian telah selesai dalam satu level pendidikan, dalam hal ini pendidikan apoteker. Namun pendidikanmu yang sesungguhnya adalah pada perubahan perilaku dan karaktermu. Itu saya minta supaya tetap ditanamkan di dalam hati pikiran kita semua. Tidak ada gunanya seorang yang pandai, luarnya luar biasa, IPK-nya tinggi, tapi kalau sikap dan perilakunya tidak baik, itu semua sia-sia. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan terima kasih tentunya atas kepercayaan yang diberikan kepada PSPA Ubaya untuk menyampaikan bagian tak terpisahkan dalam pendidikan profesi anak atau keluarga Bapak Ibu, seluruh keluarga dari para apoteker baru. Ubaya telah dipercaya membimbing anak dan keluarga Bapak Ibu untuk mempelajari berbagai bidang keilmuan sesuai dengan program studi yang dipilih dalam hal ini, apoteker, dan bisa mengenali dan memaksimalkan potensi diri, memberikan kesempatan tanpa henti untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh staf dosen dan karyawan, serta semua pemangku kepentingan yang telah bekerja keras, ya, memberikan dukungan penuh sehingga proses pembelajaran dalam menghasilkan apoteker baru ini bisa berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan membalas segala kebaikan Bapak Ibu. Akhir kata, kepada seluruh apoteker baru mewakili keluarga besar Universitas Surabaya, sekali lagi saya berpesan, jadilah apoteker Ubaya, lulusan Ubaya yang membanggakan, yang berkualitas, berkarakter, serta berintegritas tinggi, serta dapat menjadi suri tauladan penerang bagi lingkungan dimanapun kalian berada nantinya. Tadi ada lagu mengatakan berkali-kali, tegakkanlah cita kemanusiaan. Selamat berkarya dan bermanfaat bagi manusia, keluarga, dan bagi bangsa dan negara. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai setiap langkah para apoteker baru. Viva Ubaya. Sebelumnya saya tutup lagi dengan pantun ya. Rasakan hangat sinar surya, gantikan sinar penerang senter. Sejawat apoteker Ubaya, selamat berkarya. Sudah sukses, jangan lupa alma mater. Ya. Nah, terima kasih, salam multikultur untuk kita semua. Penyerahan tali asih kepada Wakil Dekan 2 Fakultas Farmasi Universitas Surabaya, dimohon kesediaannya untuk menerima tali asih dari para apoteker baru. Doa penutup kepada apoteker Dode Jihan Chandra Putra, Sarjana Farmasi, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad
وعلى آل محمد. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. Alhamdulillahi ala kulli halin wa a'udzu billahi min halin ahlin nar. Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, puji syukur kami panjatkan atas kehadirat-Mu, karena berkat pertolongan-Mu pada hari Selasa tanggal 17 November tahun 2020 kami dapat dipertemukan di tempat ini dalam rangka pengucapan sumpah apoteker. Dengan ridho dan pertolongan-Mu, acara ini dapat berjalan dengan aman, selamat, lancar, dan barokah. Ya Allah, Tuhan pemilik segala kekuasaan, sesungguhnya kami meminta kepadamu petunjuk, ketakwaan, terjaga dari mara bahaya, dan kecukupan rizki. Serta jadikan profesi apoteker yang Engkau amanahkan kepada kami sebagai jalan kemuliaan bagi kami. Semoga kami dapat menjalankan amanah dengan bertanggung jawab atas segala pengabdian kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahan Apoteker 58.
Berat bebanku meninggalkanmu, separuh nafas jiwaku sirna. Bukan salahmu, apa dayaku, mungkin benar cinta sejati tak berpihak pada kita. Kasihku, sampai di sini kisah kita, jangan tangisi keadaannya. Bukan karena kita berbeda. Dengarkan lagu ini, melodi rintihan hati ini. Kisah kita berakhir bulan November. Berat bebanku meninggalkanmu, separuh nafas jiwaku sirna. Bukan salahmu, apa dayaku, mungkin benar cinta sejati tak berpihak pada kita. Kasihku, sampai di sini kisah kita, jangan tangisi keadaannya. Bukan karena kita berbeda.
Persembahan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Surabaya. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They learn much more than I ever know, and I think to myself, what a wonderful world. I hear babies cry, I watch them grow. They learn much more than I ever know, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Untuk selanjutnya, kami mempersilahkan kepada Rektor Universitas Surabaya, Dekan Fakultas Farmasi Universitas Surabaya, Ketua Program Studi Profesi Apoteker, Komite Farmasi Nasional, dan pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia untuk foto bersama dengan para apoteker baru. Dan kepada para apoteker baru dimohon untuk berdiri di tempat. Kepada para apoteker baru dimohon menghadap ke belakang. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Demikianlah rangkaian acara Sumpah Apoteker periode ke-61 Angkatan 58 Fakultas Farmasi Universitas Surabaya. Kepada para apoteker baru dimohon untuk tetap tinggal di ruangan. Terima kasih dan selamat siang. Selamat kepada semua apoteker baru. Juga untuk seluruh keluarga, terima kasih kepada Prof. Umi, Pak Toto, Pak Beni, Bu Lisa, Bapak Ibu dosen, Bu Dini, Bu Rene, Pak Vendra, Pak Rahim yang sudah bersedia datang, juga panitia, Bu Lina dan kru, juga teman-teman apoteker baru ya, yang luar biasa ya. Saya berharap tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu yang ada di depan tetap menjadi pegangan ya dalam praktek profesi. Terima kasih, sukses buat semuanya, buat kita semua dan buat seluruh keluarga.